meski siap untuk ditempati. Seakan menyambut rasa ingin tahu kami, berbagai kisah yang datang dari warga setempat seolah mengiyakan keangkeran bangunan 5 lantai ini. Dipercaya ada sosok siluman wanita berbadan ular yang menguasai lokasi ini sejak dulu. Sementara itu, cerita tentang tragedi pembantaian satu keluarga menjadi kisah kelam yang terangkat. Bersamaan dengan adanya informasi, sering ditemukannya jasad-jasad korban pembunuhan di sini. Sosok terbungkus kain kafan tanpa wajah, serta penampakan sosok wanita berambut panjang dengan suara tangis pilu, menjadi manifestasi makhluk gaib yang sepertinya tak mau pergi dari bangunan rumah susun ini. Di lokasi ini, kisah-kisah astral yang seolah tak pernah putus, akankah membawa pengalaman gaib bagi peserta uji nyali masih dunia lain? Allah Akbar. Malam hari ini, kami akan kembali menguji keberanian seseorang untuk membuktikan adanya fenomena dan eksistensi sosok tak kasat mata di lokasi yang menurut masyarakat sekitar merupakan sebuah kerajaan makhluk gaib. Saya Rudi Kawilarang di Masih Dunia Lain. Kepada saudari Dian nih, Ya. ini memang lokasi bangunan kita ini seringkali ya memunculkan fenomena-fenomena ataupun sosok asal yang sering dibicarakan oleh masyarakat sekitar di sini. Iya, banyak sih, banyak yang timbul juga. Dari atas saya sebenarnya nggak tahu nih ya. Udah banyak sekali bolak-balik yang seperti mengintip ke arah bawah. Iya, iya. Jadi seperti kepala dan ke bawah. Banyak, maksudnya sosok yang memang bukan di alam kita ya. Iya, iya. Karena halus seperti tembus pandang. Kiprana, ada yang menarik Kiprana tentang lokasi bangunan ini sendiri? Saya dapat energi, suatu energi positif dan negatif ada di sebelah sana ya. Jadi coba kita cek di sebelah sana. Kita masih ke arah dalam. Betul. Dian, bisa diceritakan tentang pengalaman-pengalaman dari warga sekitar mengenai bangunan ini?
itu banyak ya, ada yang dulu itu ada mayat perempuan yang dibuang di sini. Jenazah perempuan. Iya, jenazah perempuan. Sebetulnya bangunannya sendiri belum begitu lama ya dia nih. Belum begitu lama soalnya. Cuma dulunya ada rumah, di sini ada rumah dihuni oleh satu orang atau satu keluarga. Sebelum bangunan ini berdiri. Iya, yang rumornya sih ada pemantaian satu keluarga, entah dirampok entah apa itu ada di sini. Akhirnya kenapa gedung ini tidak jadi digunakan oleh warga setempat? Kenapa? Mungkin karena sering warga sering menemui ya. Iya. Dian, kita ke arah atas. Citra, ada apa di atas? Wah, ada keranda. Tadi suaranya dari arah ini. Kenapa Dian? Dian kenapa Dian? Tuh. Dari mana? Sana sini. Dari sana, dari atas lantai 5. Dari atas lagi. Itu ya. Biar datangnya Ciprana. Lagi banyak banget ya. Citra, apakah semakin Oh, apa? Sama sini. Kenapa, Pri? Itu api, ada api yang ini iseng. Ya, tapi selalu memang. Ki! Udah kabur nih Citra. ada yang iseng gimana? Ada yang iseng gimana maksudnya? Ada yang iseng apa? Dia pengen menunjukkan gitu kalau dirinya dia tuh di sini ada gitu. Maksudnya ini sesepuh lah. Kenapa dia? Apa? Bisa diceritakan apa yang dia lakukan barusan? Jadi ada yang menjelma jadi makhluk kayak macan itu. Ya itu ada di atas. Apakah juga sama seperti yang tadi coba berkomunikasi dengan Kiprana juga menolak kehadiran kita di sini? Iya. Tapi kalau ini sih enggak. Kalau ini sih Ada yang nyambit nih. Ada yang jahil lagi ya? Di pojok ada yang jahil. Main metak umpet ya? Nah, tadi ada yang nyambit dari arah. Ya, memang semakin tinggi kekuatannya sendiri memang semakin besar Ki ya. Iya, Itu semakin dapat. kita naikin tingkatan di gedung ini semakin besar sekali energi yang kita rasakan ya. Bahkan saya tadi coba mau diserang tapi untung saya ngeliat terlebih dahulu jadi. Oke, sepertinya cocok nih untuk lokasi uji nyali di sini. Di sini ya? Di sini Mas Citra. Saya rasa cukup ya Kiprana. Interaksi yang Kiprana dapati dan juga sosok-sosok yang telah dilihat sendiri oleh Citra dan Dian. Baiklah, kita tetapkan ini sebagai lokasi nyali kita, lantai yang keempat. Ini keempat, di atas yang kelima. Pemirsa, inilah lokasi uji nyali kita dan sebentar lagi saya akan menjemput peserta kita yang berani beruji nyali di tempat ini. Mari kita kembali ke kontrol room. Pemirsa, saat ini sudah bersama saya seorang pria pemberani yang ingin beruji nyali di tempat ini. Selamat malam. Anda ingin menjadi seorang peserta uji nyali. Apa motivasinya? Motivasi saya memberitahu kepada semua orang bahwa yang namanya alam gaib itu ada. Mungkin ada sedikit cerita dari Anda tentang komunikasi Anda dengan sosok astral? Saya pernah beradventur ya ke daerah Jawa Timur, Alas Purwo tepatnya. Saya pernah diajak ke goa istana di sana. Saya sempat bersemedi di sana dan segala hal-hal yang bersifat gaib. Saya sempat berinteraksi dengan penjaga di Jadi goa Anda sana. sudah dapat mengetahui ya sosok-sosok astral itu seperti apa? Anda pernah melihat? Pernah melihat. Baik, saya akan mengantarkan Anda ke lokasi uji nyalinya pada malam hari ini. Sebelum itu, saya akan memberikan tutup mata ini dan
Anda menutup mata Anda. Anda akan beruji nyali di tempat ini selama 2 malam. Selama berada di sini, Anda ditugaskan untuk menceritakan segala apapun yang terlihat dan terdengar oleh Anda. Sambil menunggu, kami menyiapkan perbekalan dan juga cahaya lilin. Karena semua lampu di sini akan dipadamkan. Di sini kami menempatkan beberapa kamera. Ada di depan Anda, ada di bawah sana, ini. Dan ada satu di atas. Disarankan agar Anda tidak bergerak atau berjalan keluar dari jangkauan kamera di sini. Apabila Anda merasakan sesuatu, silakan langsung dikomunikasikan. Dan apabila Anda merasa tidak kuat dan ingin meninggalkan lokasi ini sebelum waktu yang ditentukan oleh kami, Anda dapat melambaikan tangan ke kamera. Kami akan menjemput Anda. Jelas dengan peraturannya? Jelas. Baik. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan satu helm berkamera. Iya. Sehingga kami dapat melihat apa yang Anda lihat selama berada di sini. Saudara Dimas, suara gong sudah terdengar. Tanda uji nyali sudah dimulai. Silakan beruji nyali. Ada suara kaki berjalan. Suasana dingin ditambah dengan hujan. Makin dingin sekali suasana. Makin dingin sekali. Oh, ternyata ada hujan ya. Citra, untuk aura peserta yang seperti ini berwarna apa? Yang jelas ini terlihat sekali ya dari awal sebelum masuk sampai di lokasi uji nyali sendiri peserta warna aura yang kuat itu biru. Biru yang Jarang-jarang ya peserta kita beraura warna biru. Di sini ada dua alternatif kenapa aura berwarna biru. Satu memang karena pembawaan dari peserta secara alami. Yang kedua memang karena peserta memiliki seperti ada pegangan. Jadi mungkin satu ilmu tertentu yang biasa dia lakukan, ritual tirakat yang akhirnya membawa dia ke dalam lokasi uji nyali bisa bertahan sampai saat ini. Mungkin Dian bisa menjelaskan di sini kondisi peserta kita di lokasi uji nyali saat ini. Memang gangguannya cukup banyak. Cukup banyak sih memang. Dari tadi juga ngelihat ada beberapa juga sih yang coba ngedeket, cuma karena nggak duduk, jadi dia maju mundur gitu. Jadi makhluk itunya. Kalau duduk mungkin mereka mau mendekat. Kalau ini duduk gitu, pesertanya duduk. Banyak sekali. Ada suara orang jalan.
coba berinteraksi kembali ya. Assalamualaikum, udah pangopurane, sinten sing wenten ing mriki, kula ayun komunikasi. Udah hampurane kulane. Assalamualaikum. Kula hendak ampurane, sinten sing wenten ing mriki. Kula ayun komunikasi, ayun ngobrol koten. Banyak sekali di sini. Suasana mulai tidak kondusif rupanya. Energi-energi gaib mulai mendekati badan saya. Suasana cukup tidak kondusif di sini, Bung. Energi-energi negatif masih bertebaran rupanya. Untuk yang dikomentari peserta nih, dari Kiprana sendiri melihatnya energi seperti apa nih dari ke arah kanan ini? Kalau yang saya lihat energinya itu banyak ya. Jadi sebenarnya seperti pelangi, tetapi lebih karena di situ ada sosok keranda yang memang mungkin sudah bertahun-tahun tidak digunakan, sehingga itu justru mengundang dari keangkaraan, dalam artian keemosian untuk menarik peserta kita untuk lebih diskus ke arah sebelah kanan tersebut. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma inni tahtu bidarbillahi kuntu masya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terlihat, Bung, sosok Bung penampakan sebelah kanan saya, Bung. Selanjutnya, Tahtu bidarbillahi kuntu masya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terlihat, Bung, sosok Bung penampakan sebelah kanan saya, Bung. Kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwata illa billah. Dia seperti meloncat-loncat, Bung, berwarna hitam. Sebelah kanan saya, Bung. Sebelah kanan saya, Bung. Mangjalla asfa'ila bi idni ya'lamu ma baina aydihim. Allahu akbar. Assalamualaikum ya Habiballah. Bisa diperkenalkan, di sebelah Anda ada Citra Prima, ahli spiritual, ada Dian, narasumber dari lokasi di sini, dan Kiprana, ahli spiritual juga. Ya, semua yang Anda alami bisa Anda ingat kembali tentunya. Bisa. Ya, bisa ceritakan sekarang. Pertama saya naik ke lantai 4 ya, salah ya.
ketika kru meninggalkan saya langsung merasakan energi negatif ya yang ada di sekitar ruangan itu ya, di sekitar ruangan itu. Dan itu berpengaruh sekali sama ke badan saya, entah bagaimana itu energi saya seperti tersedot ya. Saya bilang ini energi saya kok banyak terkuras. Ya, tapi di sini kita melihat banyak sekali gerakan yang Anda buat saat berada di lokasi kejadian. Iya. Mungkin di sini kita akan preview sedikit. Ya, bagaimana tanggapan Anda setelah mengalami hal tersebut? Saya kaget ya, shock ya, karena cahaya itu memang mengagetkan saya ya, yang ada di depan tadi. Jadi pada saat itu kondisi saya memang sedang awas ya, ketika cahaya itu terlintas di depan mata saya refleks seperti itu. Kekuatannya mana sih betul yang sangat kuat sekali? Sebenarnya Banaspati ya, yang malam pertama saya pun coba tersedot energinya sehingga membuat saya mungkin agak sedikit letih. Tapi ada yang ingin saya tanyakan kepada Dimas ya. Iya. Dimas kan sempat bilang pinggang itu terasa pegal sekali Iya. karena energi terkuras. Iya. Dari awal masuk lokasi uji nyali sampai pada saat dijemput oleh Rudi, apakah tidak ada keinginan untuk duduk di tikar? Apalagi Tidak. terasa lelah. Tidak ada keinginan. Itu kenapa tuh? Karena kalau saya duduk di tikar, kondisi saya nggak awas. Saya tidak bisa memperhatikan sekeliling. Ya, untuk dia ya, mereka ini yang sosok-sosok berada di sini kan memang sudah mendiami lokasi ini. Ya. Bagaimana di hari kedua ini? Apakah mereka memang tetap seperti di malam pertama? Ya, masih nunggu sih. Mereka masih nunggu. Masih ada di area itu juga, malah mungkin bertambah. Baik, terima kasih Kiprana, Dian, dan Citra. Kalau Dimas sudah siap, saya akan mengantarkannya ke lokasi sekarang. Saya memutuskan tidak untuk melanjutkan untuk uji nyali malam kedua hari ini karena dikarenakan fisik saya yang berat. Ya, ini mengagetkan sekali Citra. Kenapa? Ada yang beda dengan aura peserta yang ada di malam kedua ini? Aura sebenarnya tetap biru, tapi memang di daerah punggung belakang itu kecoklatan, keruh. Itu sebenarnya memang secara fisik itu kelelahan. Dan Dimas sendiri mungkin menyadari bahwa untuk bertahan di lokasi uji nyali itu membutuhkan stamina yang sangat kuat. Kalau begitu, kami menyatakan saudara Dimas menyerah. Ya, dan kami di sini juga mengucapkan terima kasih karena Anda telah berpartisipasi menjadi seorang peserta uji nyali. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Pemirsa, peserta kita yang pertama memutuskan tidak melanjuti uji nyali di malam yang kedua ini. Saya akan menemui peserta selanjutnya. Saksikan terus Mas Dunia Lain. Pemirsa, di malam kedua ini saya sudah bersama seorang pria pemberani yang juga ingin beruji nyali di tempat ini. Selamat malam. Apa motivasi Anda sehingga ingin menjadi seorang peserta uji nyali? Saya ingin memberi pelajaran buat anak saya bahwa takut sama setan tuh nggak boleh. Jadi memang ada tantangan sendiri dari anaknya? Iya. Mudah-mudahan saya kuat. Bisa diceritakan, Saudara Sugi? Anak Anda mengatakan, ayah apakah... Anak saya tuh kalau tidur ingin temenin terus. Kenapa ingin temenin? Karena takut sama setan. Saya bilang setan tuh jangan boleh takutin. Tapi Anda percaya hal tersebut? Percaya. Hanya saja tidak boleh ditakuti? Nggak boleh takutin. Itu motivasinya? Mudah-mudahan saya kuat. Baik. Saya akan mengantarkan Anda langsung ke lokasi uji nyali di atas, tapi sebelumnya saya ingin Anda menutup mata Anda. Peraturannya, Anda akan beruji nyali di lokasi ini hanya satu malam. Untuk Anda ketahui bahwa Anda adalah peserta yang kedua di malam yang kedua juga. Karena peserta kita yang pertama tidak ingin melanjuti di malam yang kedua, walaupun ia telah berhasil di malam pertama. Selama berada di sini, Anda ditugaskan untuk menceritakan segala apapun yang terlihat maupun terdengar selama berada di tempat ini. Kami menyiapkan perbekalan dan juga cahaya lilin.
karena semua lampu di sini akan dipadamkan. Apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini dan tidak ingin melanjuti lagi, selama waktu yang ditentukan oleh kami, Anda dapat melambaikan tangan ke kamera. Kami akan menjemput Anda. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan satu helm berkamera sehingga kami dapat mengetahui apa yang Anda lihat. Boleh, silakan. Suara gong sudah terdengar, tanda uji nyali ini sudah dimulai. Anda siap? Silahkan. Oke pemirsa, saya ada di ruangan yang gelap. Di samping kiri saya ini ada keranda. Ada wangi-wangian ya. Halo. 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 Ada orang berjalan? Halo. 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 Ada orang berjalan? Suara orang berjalan? Subhanallah. Pemirsa, di sini semua benda berbunyi. Semua benda berbunyi. Ya, kenapa peserta kedua ini tidak seperti peserta pertama, gimana? Ya mungkin kalau saya lihat secara spiritualnya sendiri, memang tidak ada unsur tenaga dalam di dalam diri peserta yang kedua ini. Tetapi mungkin rasa kasih sayang keluarga serta teman-teman terdekatnya yang membuat dia terproteksi sehingga memiliki suatu energi yang memang di cover oleh sesuatu yang memang tidak bisa kita lihat. Jadi banyak pintu pemirsa. Jadi pintunya ini dimainin terus. Langsung di atas. Depan saya seperti ada bayangan. Ya, itu mungkin Citra menyimpulkan dengan adanya
benturan-benturan ya, di mana terjadi pada material yang ada di sekitar lokasi uji nyali. Ini satu energi yang memang mungkin tidak dapat menembus dari diri peserta. Ya, satu, pemilik aura berwarna hijau, apabila dia mampu tetap bersikap stabil, emosinya tidak berubah, dia tidak akan mampu diserang oleh makhluk astral jenis apapun karena harmonis dalam dirinya, frekuensi gelombangnya ini mampu menetralisir keadaan di sekitar. Di sana ada orang kebayangan sejenis apa itu ya, dia pakai kerudung. Halo pakai kerudung, cuma nggak jelas kebayangan aja. Ada satu fenomena di mana ada sesosok bayangan yang lain daripada malam pertama, yaitu bayangan hitam yang berkerudung tadi yang dikatakannya. Ini memang sosok yang baru di malam kedua ini, Dian? Bukan sih, masih di malam yang kemarin juga masih ada, cuma dia tidak terlalu menampakkan. Tapi di malam kedua ini, malam pertama dia hanya mengawasi aja. di malam kedua ini Iya, dia menampakkan mencoba mendekat. wujudnya. Mencoba. Tapi untuk wajahnya sendiri, peserta mengatakan seperti tidak ada wajahnya ini. Ya, yang saya bilang itu yang di belakang yang sumur itu yang Dari arah sumur. Oh, berasalnya Dari arah sumur energinya dari sumur. dari arah sumur itu. Yang abstrak. Subhanallah. Subhanallah. Tadi ada warna merah. Sebelumnya ada seperti api turun gitu. Halo. Ada orang yang melempar ke sini, ada orang yang melempar sesuatu. Kemudian di atas juga berisik lagi. Ada yang merempet. Dikatakan sekarang sudah lega ya, kita sudah ada di sini, Oh, tadi ya. sendirian. Ya, Bisa ya. mengeluarkan apa saja. Subhanallah ya tadi yang paling menarik tadi saya lihat di belakang infrared situ Ya. itu ada turun cahaya dua ya. Besar, Seperti cahaya rokok besar. kecil. Sepasang ya? Sepasang. Turun. Kemudian ada suara apa, ada cahaya plek gitu ya. Terus yang saya sering lihat tadi bayangan ya. Sana ada, sana ada. Bayangannya menyerupai Bayangannya kayak pakai orang. kerudung gitu ya. Jalannya gini. Oh, jalannya bukan jalan orang, bukan jalan manusia, Mas. Oh bukan, bukan. Bukan jalan manusia. Ini Datar dia mungkin. Iya.
Tapi jauh, tidak berusaha mendekati ke arah Anda. Dia hanya berkelebat di sana dan di sana aja ya. Yang paling jelas banget di sana tadi. Terus ada suara, ada lemparan benda ke sini. Saya lihat benda tahu, saya nggak kelihatan benda di mana. Kalau saya menebak, kegelisahan Anda memang lebih ke arah sini, betul? Betul. Ya. Gaduh sekali sini. Ya, mungkin bisa dijelaskan oleh Kiprana fenomena yang telah dialami oleh puspa kita. Jadi yang tadi dilihat oleh Mas Ugi sendiri sebenarnya itu sosok memang bukan dari sini ya. Jadi karena memang energinya begitu kuat untuk sebelah kanan sehingga dia menampakkan posisi sebelah kanan. Yang Andai lebih pun jelas. ya betul. Andai pun dia bergeser ke sebelah sini, dia hanya untuk berputar. Untuk Saudara Sugi, apa yang membuat Anda memang hilir mudik di sini ya? Tidak mau tetap mungkin stay, duduk, atau diam berapa lama di titik sini? Kenapa? Saya emang penasaran. Kalau ada suara saya penasaran. Selain rasa penasaran, adakah rasa gelisah juga saat Anda berada di sini? Gelisahnya pas jadi jam berapa ya sih? Mulai itu di sini Pundak ya? pundak. Tapi ada yang Dan asli kaki saya sebelah kiri berat. Tapi akhirnya tiba-tiba hilang itu karena apa? Anda Selawat. selawat itu ya langsung ya? Nah, seperti yang saya ungkapkan, aura peserta kita berwarna hijau dan itu sangat harmonis, apalagi terhadap lingkungan yang energinya negatif seperti ini, itu bisa membuat lebih menstabilkan. Yang tadinya panas itu bisa lebih reda, lebih dingin seperti itu. Bisa dikatakan bahwa gangguan yang Anda alami ini melebihi daripada gangguan di malam pertama. Ya. Saudara Sugi, Anda berhasil melewati waktu di malam yang kedua ini, walaupun hanya 1 malam. Atas keberhasilan ini Anda berhak mendapatkan hadiah dari kami. Dan yang terpenting, kami menyatakan Anda sebagai seorang pria dan juga seorang ayah yang benar-benar mempunyai nyali besar. Terima kasih. Ya, kita bisa kembali ke bawah.